Halo guys, mohon dibantu like, dan yang baru bergabung tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya, Qin Chen mulai terdesak dan kewalahan menghadapi bayangan hitam yang sangat kuat. Sehingga memaksa Qin Chen mengeluarkan api iblis teratai hijau. Tubuh Qin Chen langsung membakar api biru. Di bawah pembakaran api iblis teratai hijau, suara keras berdering, dan bayangan terdalam yang menyelimuti tubuh Qin Chen langsung terbakar menjadi aliran asap hijau, berubah menjadi kehampaan, tanpa sisa kekuatan gelap. Sejumlah besar bayangan yang awalnya membungkus Qin Chen menggeliat ketakutan, dan bola raksasa hitam yang terbentuk mulai mengendur dari dalam keluar. Keluar! Qin Chen meningkatkan desakan api iblis King Lian, dan tiba-tiba kekuatan yang lebih membara tersapu. Semua bayangan yang disinari oleh api iblis King Lian menjerit kesakitan, dan wajah mengerikan itu terus-menerus terdistorsi, dan kemudian berubah menjadi abu. Setelah melihat bayang-bayang yang mengelilinginya, mereka melarikan diri dari semua sisi dengan ngeri, seperti air pasang, datang dengan cepat dan mundur dengan cepat, dan menghilang ke dalam gua dalam sekejap mata, dalam keheningan. Berkat api iblis King Lian, Qin Chen menghela nafas lega dan memadamkan api. Jika tidak ada api iblis King Lian, itu bukan masalah sederhana untuk membiarkannya membunuh begitu banyak bayangan. Aku tidak tahu apa lagi yang ada di kedalaman istana. Menyingkirkan baju besi iblis alien, Qin Chen mengabaikan bayangan yang tersebar dan dengan cepat menyapu ke kedalaman istana. Sekarang di saluran lain, Raja Tangan Darah juga menemui banyak bayangan. Hah? Ada bayangan ajaib di sini? Tangan darah menutupi langit. Itu esensi sejati mendidih di tubuhnya, dan Raja Tangan Darah menamparnya. Boom! Darah yang intens meresap, dan ratusan bayangan magis meledak dalam kehampaan dalam sekejap, dan sejumlah besar kekuatan gelap meluap dengan gila-gilaan. Tapi segera, bayangan ini berkumpul lagi, dan bergegas menuju Raja Tangan Darah sambil berteriak. Sial, bayangan magis ini benar-benar penuh kebencian, kamu tidak bisa membunuh mereka bagaimanapun caranya. Raja Tangan Darah tampaknya sangat akrab dengan bayangan ini. Setelah membelah telapak tangan, sosoknya buru-buru terbang ke depan, dan pada saat yang sama, tubuhnya dipenuhi aura berdarah. Semua bayangan magis yang memasuki tubuhnya akan hancur. Pada saat yang sama, seni bela diri akan merasukinya, dan semua bayangan iblis yang diselimuti oleh seni bela diri ini, setelah dihancurkan, seperti dibakar oleh api iblis King Lian, dan tidak ada yang tersisa. Butuh lebih dari setengah jam sebelum Raja Tangan Darah melewati lorong yang penuh dengan bayangan ajaib ini, dan dia cukup lelah. Bayangan ini hanya bisa dicekik dengan kehendak seni bela diri, yang terlalu merepotkan. Menghentikan sosoknya, Raja Tangan Darah itu tampak jelek. Namun, bayangan magis semacam ini sering hanya muncul di area Marshall King. Mengapa begitu banyak di reruntuhan istana ini? Mungkinkah dikatakan ada harta karun di istana yang hancur ini? Matanya berkilat, wajah Raja Tangan Berdarah Lu terkejut. Ini bukan tidak mungkin. Di alam rahasia iblis surgawi, semakin berbahaya tempatnya, semakin mudah menemukan harta karun, dan ada kolam ajaib besar di alun-alun di luar istana yang hancur, jadi apa yang akan ada di kedalaman istana ini? Hanya dengan memikirkannya, Raja Tangan Darah tidak bisa menahan kegembiraannya. Orang-orang itu semua ingin mencari peluang di kedalaman alam rahasia. Tidak ada yang mau kembali, jadi mereka mengirimku kembali. Tapi juga, jika ada terobosan besar di sini, kupikir orang-orang ini akan berani berurusan dengan ini. Ya, momok ini, hanya penggunaan kekuatan yang akan melenyapkan jalan, debu Qin yang meskipun kekuatannya kuat, tetapi hanya penghormatan militer 6 tingkat, tidak ada keinginan untuk menguasai seni bela diri, tidak tahu apakah saya harus melakukannya mati di sini. Gumam Raja Tangan Darah. Sepanjang jalan, tidak melihat mayat Qin Chen, membuat wajah Raja Tangan Darah sedikit jelek. Ada terlalu banyak lorong di istana ini. Jika Qin Chen mati di sudut, dia tidak akan bisa menemukannya. Barang-barang Qin Chen hanya bisa lebih murah untuk orang lain.
Cepat, pergi ke kedalaman istana ini dulu. Dengan mengguncang sosoknya, Raja Tangan Darah langsung menghilang ke dalam istana. Tidak lama kemudian Raja Tangan Darah itu pergi. Marshal King Shuang, Raja Frost dan yang lainnya juga membawa murid-murid mereka ke tempat ini. Angin dingin yang suram bertiup, dan sejumlah besar bayangan ajaib menyapu dalam sekejap. Ini adalah bayangan iblis? Wang Wushuang dan yang lainnya menatap dengan mata terbelalak, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Mengapa ada bayangan ajaib di sini? Mundur, kalian! Dengan suara rendah dalam kemarahan, Marshal King Shuang menamparnya. Ribuan telapak tangan. Boom! Bayangan telapak tangan yang lebat langsung menyapu seperti lautan luas, menghancurkan bayangan iblis besar di depannya. Dalam kekuatan telapak tangan itu, ada banyak seni bela diri, yang pada dasarnya melenyapkan banyak bayangan sihir. Namun, ada terlalu banyak bayangan setan. Meskipun Marshal King Shuang memblokir sebagian besar bayangan iblis dalam satu gerakan, banyak bayangan iblis bergegas maju dan menggigit Yao Zengshu dan yang lainnya. Yao Zengshu dan murid-murid lain dari dinasti Long Yuan merasa ngeri di mata mereka, membuat tembakan gila satu persatu. Bayangan ajaib ini, kekuatan masing-masing kepala, hanya setara dengan tingkat seni bela diri puncak di tahap akhir tahap ke-6, tidak terlalu kuat, mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tapi sebelum mereka mendapat kejutan, bayangan iblis yang hancur itu, sekali lagi diringkas menjadi bentuk, dengan gila-gilaan membungkus beberapa orang. Apa-apaan ini? Tidak. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan beberapa prajurit jenius dari dinasti Long Yuan langsung diselimuti oleh bayangan ajaib. Setelah hanya beberapa tarikan napas, beberapa orang berteriak, berubah menjadi mayat, dan langsung jatuh. Semua darah dan energi menghilang. Sialan, kalian, cepat kembali, bayangan ajaib ini, kamu tidak bisa membunuh mereka. Marshal King Shuang meraung, membunuh bayangan ajaib sambil mengawal Yao Zengshu dan yang lainnya kembali. Namun, ada terlalu banyak bayangan setan. Tidak peduli seberapa kuat Marshal King Shuang, dia hanya bisa mengawal beberapa orang. Ketika mereka mundur dari terowongan gua, hanya ada selusin prajurit dari dinasti Long Yuan yang datang bersama. 4 orang, sisanya, semuanya jatuh ke dalam gua. Brengsek! Dengan telapak tangan di dinding batu, Marshal King Shuang sangat marah. Mereka yang bisa memasuki alam rahasia iblis surgawi semuanya adalah prajurit berbakat dari dinasti Long Yuan-nya. Tanpa diduga, dia jatuh begitu banyak dalam sekejap mata. Jantung Marshal King Shuang sepertinya meneteskan darah. Aku tidak menyangka di daerah Wuzun ini, akan ada bayangan magis. Apa yang ada di reruntuhan? Matanya berkedip, dan Marshal King Shuang sangat marah. Namun, sejak bayangan iblis muncul, Yao Zengshu dan yang lainnya jelas tidak dapat masuk lagi, dan segera mundur dari jalur yang sama atas perintah Marshal King Shuang. Tidak hanya dinasti asal naga, tetapi juga tim dinasti lain yang dipimpin oleh Raja Es, di dalam gua, juga menghadapi serangan tragis dari Demon Shadow. Tiba-tiba menderita banyak korban. Pada akhirnya, beberapa raja bela diri yang hebat sendirian, memasuki kedalaman gua dan terus menjelajah. Di 7 dinasti, Wuang semuanya memasuki kedalaman istana. Di pintu masuk gua, beberapa sosok berjubah diam-diam muncul. Seharusnya tempat ini yang dikatakan Master Ruder. Ah! Suara suram terdengar, dan orang-orang berjubah itu semua memancarkan hawa dingin. Itu di sini. Pemimpin berjubah memandangi bayangan iblis jauh di dalam gua dan mencibir. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan merasa suaranya sangat familiar. Tuan dari 7 dinasti semuanya telah masuk. Kita terlambat. Ayo masuk. Kalian semua ikuti aku. Sekelompok orang ini, di bawah kepemimpinan pemimpin, memasuki gua dalam sekejap. Merasakan nafas orang-orang ini, sejumlah besar bayangan magis berkerumun dalam sekejap. Saat kedua belah pihak akan bersentuhan, pemimpin itu tiba-tiba melepaskan kekuatan aneh, yang mencakup radius puluhan meter. Adegan yang membuat orang berjubah lainnya merasa aneh terjadi. Bayangan iblis yang cukup untuk menakut-nakuti raja bela diri lainnya, setelah memasuki rentang kekuatan aneh ini,
segera berteriak ke dalam kehampaan dan menghilang. Bayangan iblis lainnya di sekitar, lebih seperti melihat hantu, melangkah mundur. Mata tirani dan berdarah gila menatap pemimpin berjubah, penuh kepanikan dan ketakutan. Kontrol tuan kecil atas kekuatan itu semakin kuat dan kuat. Tidak heran kali ini, jurumudi akan membiarkan kita ikut dengan tuan kecil. Beberapa jubah mengikuti, masing-masing menghirup AC, saling memandang dengan ngeri di mata mereka. Bahkan jika mereka ingin membunuh hantu-hantu ini, itu tidak mudah. Tetapi di depan tuan muda mereka, hantu-hantu ini sangat ketakutan sehingga mereka melihat fenomena ini untuk pertama kalinya. Dipimpin oleh pemimpin jubah, parti itu tidak mengelak, tapi melesat sepanjang garis lurus ke arah bayangan yang pekat. Semua hantu di sepanjang jalan menjerit dan mundur ke kedua sisi untuk membentuk lorong yang luas. Ayo, perintah jurumudi, kita harus penuhi. Suara ke bawah, sekelompok orang ini, langsung menghilang di saluran. Skene berpindah ke Qin Chen. Saat ini, Qin Chen telah mendekati tanda di peta. Ini dia. Dalam sekejap, Qin Chen bergegas keluar dari lorong dan sebuah aula megah muncul di depannya. Seluruh aula gelap, dikelilingi oleh berbagai pola gaya eksotis, dan areanya sangat luas. Berdiri di sini seperti berdiri di perut gunung besar, yang membuat orang merasa sangat kecil. Di sekitar aula, ada banyak bukaan. Secara kasar, ada sekitar 49 lubang di sekitar tengah aula. Mengapa ada aula yang aneh? Entah kenapa, setelah masuk, Qin Chen langsung merasa sedikit tidak nyaman, seolah ada yang aneh di aula ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga melihat bahwa di tengah aula, ada platform batu hitam, dan di atas platform batu, ada 3 bola cahaya hitam. Di bola cahaya hitam, pita berputar, mengandung kekuatan luar biasa, sementara di dalam bola cahaya, sepertinya ada sesuatu, mengeluarkan nafas yang jelas. Apa yang ada di bidang cahaya ini? Apakah itu harta karun yang ditandai di peta? Qin Chen mengerutkan kening. Coba dulu. Dalam sekejap, pedang berkarat misterius muncul di tangannya, dan Qin Chen memotong salah satu bola hitam. Boom! Cahaya pedang dengan kekuatan yang menakutkan jatuh ke bola cahaya, dan seluruh bola cahaya hanya bergetar sedikit, lalu pulih. Namun, setelah cahaya pedang jatuh pada bola lampu, Qin Chen segera melihat apa yang ada di bola lampu, dan ternyata itu adalah kristal ajaib dengan lingkaran hampir meter persegi. Kristal ajaib sebesar itu? Qin Chen terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kristal ajaib sebesar itu. Jika itu benar, berapa banyak jenis ki sejati yang terkandung di dalamnya? Dan ada 3 fotosfer, jadi apa 2 lainnya? Qin Chen berpikir untuk bergerak, saat dia siap untuk mengambil tangan lagi dan melihat 2 bola ringan lainnya. Seorang pria kuat terbang keluar dari lubang tidak jauh. Yah! Apakah itu kamu? Melihat Qin Chen di aula, wajah prajurit itu langsung menunjukkan warna ekstasi. Nak, sepertinya kamu beruntung, dan kamu belum mati. Dalam hal ini, kamu akan pelit, haha. Teriak Raja Tangan Darah. Wajah menunjukkan warna ekstasi. Tertawa, dia langsung menampar Qin Chen. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan yang berdarah itu langsung ditutupi dan ditekan, dan seluruh aula meledak menjadi raungan keras. Dia adalah Raja Tangan Darah. Melihat bahwa Qin Chen tidak mati, ekstasi Raja Tangan Darah tidak dapat ditekan. Dia telah menyerap hampir 100 kristal ajaib dan membuat terobosan dalam kultivasinya. Dia harus menemukan Qin Chen untuk melampiaskan amarahnya untuk pertama kalinya. Raja Tangan Darah, sepertinya kamu belum cukup makan sebelumnya. Ketika Raja Tangan Darah melihat Qin Chen juga melihat Raja Tangan Darah untuk pertama kalinya. Menghadapi serangan pihak lain, wajahnya tetap tidak berubah, dan dia langsung memotongnya dengan pedang. Raja Tangan Darah melihat bahwa Qin Chen tidak menampilkan Demon Armor untuk pertama kalinya. Dia sangat bangga karena dia tidak menampilkan baju zirah itu untuk pertama kalinya. Dia mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dan membuatnya tidak dapat bereaksi. Dengan kilatan penglihatan, Raja Tangan Darah mendorong pembuluh darah di tubuhnya secara ekstrim, dan pada saat yang sama, dia membakar Zhenyuan untuk pertama kalinya.
Sejujurnya, apa yang paling dia takuti adalah tampilan zirah iblis aneh Qin Chen. Jika demikian, meskipun kultivasinya telah ditingkatkan, dia belum menembus tingkat Martial King tahap tengah. Dia tidak tahu apakah akan menghancurkan baju besi Qin Chen. Tapi sekarang, Qin Chen masih menganggapnya sebagai prestasi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu? Tepat pada saat berikutnya, mata Raja Tangan Darah itu langsung mengeras. Dalam cahaya pedang Qin Chen yang ganas, telapak tangannya terpotong dalam sekejap, dan niat pedang yang mengerikan menembus tangannya, dan kekuatan telapak tangan langsung membelah tubuhnya. Dengan embusan, noda darah muncul di dada Raja Tangan Darah, dan tubuhnya terbang dalam kebingungan. Apa? Kekuatan nyata yang kuat mengalir ke tubuhnya, yang membuat ki dan darahnya melonjak, dan hampir tidak dapat menahan kekuatan nyata yang mengamuk. Pada saat yang sama, dia melihat ke atas dengan ngeri dan menemukan bahwa embusan debu Qin jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sudahkah kamu menembus alam setengah langkah Martial King? Tidak, ini adalah puncak setengah langkah Martial King. Merasakan nafas Qin Chen, mata Raja Darah Tangan menatap, dan mulutnya terbuka seperti telur bebek. Sebelumnya, dia bekerja keras untuk menyerap begitu banyak kristal ajaib, dan akhirnya membuat kultivasinya tumbuh. Dia ingin menemukan Qin Chen untuk membalaskan dendamnya. Siapa tahu saat kita bertemu lagi, kultivasi pihak lain akan meningkat lebih cepat dari diri kita sendiri. Pada tahap selanjutnya dari tingkat ke-6, puncaknya akan menembus ke puncak setengah langkah Rajau. Coba pikirkan, Raja Tangan Darah ingin menangis tanpa air mata, tertekan hanya ingin menemukan sepotong kepala tahu dipukul sampai mati. Awalnya mengira, diri sendiri bisa menjadi malu di depan salju, tapi siapa tahu, tapi oleh pihak lawan tarik lebih dekat dan lebih dekat. Tampaknya kekuatan Raja Tangan Darah juga sedikit meningkat. Dengan pedang, Qin Chen merasakan kekuatan Raja Tangan Darah dalam sekejap, yang jelas meningkat dibandingkan sebelumnya. Sepertinya harus ada terobosan sebelum pihak lain. Tanpa memanfaatkan kemenangan, Qin Chen memegang pedang berkarat misterius itu, tetapi sedikit memandangi Raja Tangan Darah. Dia sedang memikirkan masalah, yaitu, dengan dia sekarang, berapa yang bisa membunuh Raja Tangan Darah? Bocah ini, tidakkah kamu ingin membunuhku? Merasakan mata Qin Chen, Raja Tangan Darah hanya merasakan sensasi di sekujur tubuhnya, dan rambut dingin di tubuhnya berdiri. Benar-benar mata Qin Chen terlalu mengerikan, seperti seorang pemburu, melihat mangsanya. Penglihatan seperti itu, membuat bulu kuduknya berdiri, mau tak mau ingin mundur. Mundur selangkah saja, Raja Tangan Darah akan berhenti lagi, di dalam hati sangat marah, ingin mencari jahitan untuk dibor. Aku Martial King, dan aku takut pada seorang anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Teriak Raja Tangan Darah sambil kesakitan. Jika kamu melakukannya sekarang, kamu dapat membunuhnya dengan setidaknya 50% kepercayaan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Qin Chen segera menilai hasilnya. Setelah terobosan lagi, dalam hal kekuatan, dia telah melampaui Raja Tangan Darah, tetapi ini tidak berarti dia dapat membunuh Raja Tangan Darah. Kekalahan dan pembantaian adalah dua konsep yang berbeda. Bagaimanapun, Raja Tangan Darah adalah puncak dari Martial King. Begitu dia tahu dia dikalahkan, dia melarikan diri dengan seluruh hidupnya. Dengan kultivasi Qin Chen saat ini, tidak mudah untuk menghentikannya. Apalagi Raja Tangan Darah, bahkan jika burung hantu hentian yang berperang melawan dinasti Dayong sebelumnya, kekuatannya sendiri jauh lebih unggul dari pihak lain. Bukankah Wang Tianxiao melarikan diri dengan menggunakan jimat luar angkasa? Sebagai Raja Seni Bela Diri Martial King, sarana Raja Tangan Darah untuk melindungi hidupnya hanya lebih banyak daripada milik Wang Tianxiao. Namun, bukan itu yang ingin dilihat Qin Chen bahwa Raja Tangan Darah akan tinggal di sini. Segel hitam muncul dalam sekejap, melebar dalam sekejap, berubah menjadi gunung besar, dan jatuh ke arah Raja Tangan Darah. Nak, kamu pikir aku takut padamu? Raja Tangan Darah sangat marah. Sikap Qin Chen memulai dengan tangannya jelas tidak menempatkan dirinya di mata. Dengan raungan, Raja Tangan Darah itu menampar segel hitam itu. Saat telapak tangan bertabrakan, Raja Tangan Darah hanya merasakan kekuatan mengerikan yang datang. Kekuatan segel itu lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Qin Chen.
Seluruh orang terkejut terbang keluar dari langit selama puluhan meter dan hampir jatuh ke tanah. Begitu segel itu jatuh, Qin Chen tidak ragu untuk menekan segel hitam itu lagi. Segel hitam, seperti palu besar, dihancurkan dengan liar, menyebabkan Raja Tangan Darah berulang kali melawan dan mundur. Saya tidak tahu berapa kali pukulan itu terjadi. Akhirnya, Raja Tangan Darah tidak bisa menahannya. Dengan embusan, dia mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya memutih. "Nak, ada yang ingin kubicarakan." Melihat Chen Qin masih ingin terus bekerja, Raja Tangan Darah buru-buru terkejut dan marah untuk berteriak. Qin Chen mencibir, "Diskusi, antara kamu dan aku, apa yang baik untuk didiskusikan?" Ketika dia mengatakan ini, dia terkejut bahwa pertahanan Raja Tangan Darah benar-benar mengerikan. Jika dia adalah Raja Biasau, dia akan terluka parah di bawah serangan berturut-turut. Wah, begini, ada 3 bola cahaya hitam di sini, dan pertahanan setiap bola cahaya sangat luar biasa. Tidak mudah untuk menerobos dengan kekuatanmu. Setahuku, ahli dari dinasti lain pasti akan datang. Ketika saatnya tiba, harta karun di sini mungkin bukan giliran kita. Saya punya saran mengapa Anda dan saya tidak bergandengan tangan untuk memecahkan bola lampu dan kemudian bola lampu akan datang. Tentang isinya, Anda dan saya berbagi sama rata? Bagaimana menurutmu ketika kita mendapatkan harta karun itu dan kita akan menyelesaikan keluhan kita? Mata Raja Tangan Darah berkedip, dan dengan cepat memanggil. "Ayo hancurkan bola lampu dulu. Bagikan harta itu denganmu, lalu selesaikan dendamnya." Qin Chen mengangkat alis dan mengulangi. "Ya." Tangan Darah Raja dengan cepat mengangguk. "Tapi lihat cibiran Qin Chen. Katakan padaku, dengan apa? Naik apa?" Kata-kata ini, ekspresi wajah Raja Tangan Darah langsung hitam. Dia adalah Raja Seni Bela Diri, puncak dari 7 langkah awal. Dia bergandengan tangan dengan Raja setengah langkah anak laki-laki untuk berbagi harta secara merata. Sisi lain sebenarnya bertanya mengapa? Kapan kamu bahkan berani memandang rendah saya seperti ini? Jika bisa, Raja Tangan Darah ingin langsung menampar Qin Chen sampai mati. Tetapi saat ini, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. "Nak, kamu memiliki kekuatan, tetapi kamu pikir kamu bisa melawan 7 dinastiku sendiri?" Raja Tangan Darah mencibir. "Anda pikir 7 dinasti jenius menemukan harta karun seperti itu, jika mereka tidak dapat menjelajahi, apa yang akan terjadi? Itu pasti akan dikirim ke pejabat senior dari 7 dinasti. Dengan kekuatan ke-7 dinasti, tidak akan sulit bagi kami untuk mengirim beberapa Marshal King kembali seperti yang kami lakukan di dinasti Qian yang agung. Saya dapat menjamin bahwa Marshal King ini pasti akan berada di perjalanan. Dan begitu Marshal King ini tiba, aku khawatir kamu tidak akan tahu bagaimana mati sendiri. Sekarang, saya ingin memberi Anda solusi yang sempurna, yaitu bergandengan tangan dan mengambil harta sebelum yang kuat dari dinasti lain tiba. Bahkan jika orang dari dinasti lain datang, mereka hanya bisa melihat aula kosong, sementara Anda dan saya dapat berbagi harta secara adil. Di mana saya dapat menemukan hal yang begitu bagus? Raja Tangan Darah berbicara dengan bebas, bergerak dengan alasan, tahu dengan sentimen, berkata memiliki semua dengan cepat bergerak. Apakah kamu begitu yakin aku akan setuju? Qin Chen mencibir. Jika tidak, Raja Tangan Darah mendengus, Rajaku telah mengesampingkan masalah pembunuhan Shen Mengchen dari dinasti Daqian untuk saat ini. Apalagi yang kamu inginkan? Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Dia tidak akan percaya bahwa Raja Tangan Darah akan begitu baik. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah karena dia tidak ingin pergi dan ingin menempati harta di aula. Jika kamu berjanji, kamu idiot. Sambil mencibir, Qin Chen baru saja akan mendesak segel hitam itu lagi. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan penampilannya tiba-tiba berubah. Apa yang ingin kamu lakukan? Raja Tangan Darah terkejut saat melihat segel hitam itu lagi. Saat suaranya jatuh, dia melihat Qin Chen tersenyum. Dia meletakkan segel itu dan berkata sambil tersenyum, Raja Tangan Darah, meskipun kekuatanmu rata-rata, tapi saran barusan masuk akal. Aku memikirkannya dengan hati-hati, tapi itu tidak perlu, tapi...
Tapi apa, melihat Qin Chen benar-benar ingin setuju, Raja Tangan Darah sangat berharap. Nyatanya, apa yang dia katakan barusan hanyalah kompilasi acaknya. Dia tidak tahu apakah dinasti lain telah mengirim Marshal King untuk datang. Alasan mengapa dia mengatakan ini hanya untuk menekan Qin Chen agar pihak lain bisa tinggal dan mendapatkan harta bersama. Dia juga melihat sebelumnya, bahwa bola cahaya hitam pertama, sebenarnya adalah kristal sihir horor tinggi seseorang. Selama dia mendapatkan kristal ajaib seperti itu, dia akan memiliki 100% harapan untuk melangkah ke alam Marshal King di tengah tingkat ketujuh, dan bahkan mencapai puncak di tengah tingkat ketujuh. Qin Chen, di sisi lain, meskipun kecepatan terobosan lebih cepat dari dia sebelumnya, tetapi dari raja setengah langkah menjadi raja seni bela diri 7 tingkat yang sebenarnya, itu tidak hanya untuk meningkatkan jumlah kekuatan nyata dalam tubuh, tetapi juga untuk memahami kehendak seni bela diri. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Artinya, selama dia mendapatkan kristal ajaib di bola cahaya pertama, dia akan dapat melangkah ke tahap tengah Marshal King dengan satu gerakan, sementara Qin Chen hanya dapat bertahan di setengah langkah Marshal King.